Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Memiliki luas daerah sekitar 147 juta kilometer persegi, membuat Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Kalimantan Barat dikelilingi oleh kawasan hutan hujan tropis yang menghasilkan oksigen dan sumber air bersih, termasuk berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai pangan, obat-obatan, dan komoditas perdagangan. Dan yang paling penting, hutan yang terbentang luas ini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis satwa liar yang sangat berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem alam. Dan sudah selayaknya kita untuk menjaga alam beserta segala isinya. Tentunya kita tidak bisa sendiri, membutuhkan peran dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan satwa liar tersebut. Berangkatlah dari hal itulah, maka diadakannya pelatihan dai konservasi terkait Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 yang diadakan oleh Universitas Nasional Jakarta dan Yayasan Planet Indonesia. Dalam kegiatan ini, para dai dan santri diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat tentang alam dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari diadakannya program pelatihan peningkatan kapasitas dai di Kalimantan Barat ini dalam upaya kita untuk memberikan pemahaman tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 2014 tentang perlindungan terhadap satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kami dari Pusat Pengajian Islam ingin ini tersosialisasi dengan baik dan mendapatkan penajaman di lapangan, sehingga apabila nanti masyarakat menanyakan bagaimana sesungguhnya fatwa itu, maka ini terdiseminasikan dengan baik. Yang pertama adalah kita melakukan penguatan, yang kedua kita melakukan monitoring. Bagaimana dampak atau impact dari fatwa dan sosialisasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para dai dari Majelis Ulama Indonesia ataupun asosiasi-asosiasi yang ada di masjid dan para imam khatib yang menyampaikan itu di mimbar khutbah. Kami dari MUI merasa sangat berterima kasih terhadap pelaksanaan kampanye fatwa perlindungan satwa langka yang kemarin dilaksanakan oleh Yayasan Pelangi Indonesia dengan UNAS bekerja sama dengan LPLH SDA MUI Kalimantan Barat, juga dengan BKSDA Kalimantan Barat, karena ini sangat membantu kami menyampaikan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, sehingga masyarakat semakin tahu ternyata memang Islam itu sangat peduli terhadap perlindungan satwa-satwa langka. Yang kemarin itu kita fokus pada satwa burung berkicau. Nah, mudah-mudahan melalui para dai yang basisnya itu di masjid-masjid yang dekat dengan lokasi perlombaan burung berkicau itu, bisa menjadi ujung tombak kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebagian dari burung berkicau yang dilombakan itu termasuk satwa langka yang harus dilindungi, dan secara agama itu wajib kita lindungi. Nah, jadi intinya kita memang sangat berterima kasih lah terhadap kegiatan kemarin itu, sehingga ajaran Islam tentang peduli lingkungan ini bisa dipahami oleh masyarakat.
Kami berharap para dai yang kemarin kita latih itu sampai turun ke lapangan juga itu terus mengkampanyekan tentang perlindungan satwa langka khususnya burung berkicau. Bahkan kalau mungkin tidak hanya burung berkicaunya yang disampaikan juga, tetapi semua satwa-satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia itu harus disampaikan kepada masyarakat bahwa secara agama memang Islam itu mewajibkan kita melindungi satwa-satwa langka itu karena ini bagian dari perintah agama kita. Jadi tidak sekedar terkait dengan pelatihan kemarin harapan kita. Jadi dai ini betul-betul bisa terus begitu menyampaikan ke masyarakat terkait perlindungan satwa langka itu. Kita berharap supaya kerjasama seperti ini terus dilanjutkan. Kalau perlu diperluas cakupannya, tidak hanya kemarin itu kan kita baru spesifik betul kepada burung berkicau. Misalnya di Kalimantan Barat ada burung unggang gading gitu ya. Kemudian satwa-satwa lain misalnya di perhuluan kita ada beruang madu dan segala macam itu. Jadi banyak sekali satwa-satwa langka kita itu memang harus kita lindungi, termasuk BKSDA misalnya, kemudian Dinas Kehutanan, LSM seperti YPI dan sebagainya, termasuk perguruan tinggi. Ya kita berharap tidak hanya dari UNAS dari Jakarta yang peduli gitu, tapi perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat juga harus lebih pedulilah dengan lingkungan kita yang ada di Kalimantan Barat, sehingga kelestarian satwa langka ini bisa kita jaga. Saya kira begitu. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk mempelajari, memahami fatwa tentang satwa langka ini supaya kita bertindak, berbuat tidak menyimpang dari fatwa yang sudah dikeluarkan MUI itu, khususnya dalam konteks kita memperlakukan satwa-satwa yang ada di lingkungan kita. Karena kita tahu Kalimantan Barat ini salah satu wilayah yang hutan tropisnya sangat luas, dan tentu di dalamnya satwa-satwa langka itu juga sangat banyak yang harus kita lindungi. Yang pertama, saya berharap fatwa MUI ini terus disebarluaskan kepada para dai. Meskipun para dai sudah tahu bahwa perintah menjaga alam itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran, tetapi dengan adanya fatwa MUI ini menjadi diperkuat. Jadi kami berharap ini disebarluaskan kepada para dai-dai, sehingga jaringan informasi, jaringan perintah Allah ini akan semakin luas disebarluaskan. Itu harapan kami. Terus pada masyarakat, saya berharap ya kalau dai-dai sudah bicara tentu sentuhannya lebih mengena daripada kalau kami para aparat yang bicara mungkin ada semacam resistensi gitu ya. Tapi kalau yang bicara dai sudah ngomong tentang konservasi, saya berharap itu sangat mengena kepada masyarakat. Ya, saya ingin masyarakat juga semakin paham ya, yang namanya menjaga alam, menjaga satwa liar, tumbuhan, itu bukan hanya diatur oleh pemerintah, tapi itu sudah perintah agama. Bagi kita yang muslim tentu kita paham, kita diciptakan di bumi untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Khalifah itu penjaga. Nah, dengan adanya fatwa MUI ini, saya berharap masyarakat juga mulai terbuka pintunya, hatinya. Kalau kami BKSDA Kalbar dan para mitra ngomong jaga hutan, jaga tumbuhan satwa liar,
itu bukan hanya sekedar semata-mata menjaga, tapi itu perintah Allah, itu perintah yang sudah dituangkan dalam Al-Quran. Saya berharap masyarakat mulai membuka diri, khususnya yang muslim ya, membuka diri ke konservasi itu adalah perintah Allah. Ya, dari hasil yang sudah dilakukan kemarin itu hasilnya sangat baik. Bagaimana dai-dai dapat menyampaikan untuk Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014. Tetapi yang sangat disayangkan ternyata ada penelitian selanjutnya yang melihat bahwa basis untuk pendekatan lokal, karena pendekatan dari keagamaan yang kita lakukan ini dilakukan pada masjid-masjid yang memang lokasinya itu berdekatan sama perlombaan, itu kurang efektif. Karena hasil yang kita dapat bahwa 60% dari peserta perlombaan burung berkicau itu berasal dari luar lokasi perlombaan. Jadi ada kesenjangan antara peserta-peserta yang ikut dengan yang disampaikan oleh dai-dai kepada masjid-masjid di sekitar lokasi perlombaan. Nah, jadi saran saya ketika memang nanti akan dilakukan lebih lanjut untuk penyampaian Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 ini itu dapat diperlebar skalanya. Jadi akan mencakup seluruh wilayah yang memang itu memang lokasi dari orang-orang yang melakukan perlombaan. Jadi masjid-masjid yang dilakukan untuk perlombaan itu memang masjid yang disasar untuk orang-orang yang memang terlibat dalam kegiatan perlombaan burung berkicau. Ya, Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 itu menekankan kepada bagaimana kita mengharamkan untuk dapat memelihara, terus memperdagangkan, bahkan juga melakukan perlombaan kontes terhadap satwa yang dilindungi. Itu sangat bagus, sangat bagus. Tapi bagaimana dari fatwa ini itu bisa turun kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga sadar bahwa ini tuh penting. Kesejahteraan satwa itu sangat penting, karena kalau kita kembali lagi kepada fitrahnya kita, bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya itu sama di mata Tuhan. Jadi nggak ada perbedaan antara manusia, tumbuhan, benda mati, bahkan satwa yang dilindungi itu sekalipun. Nah, ini menjadi konteks bagi kita bagaimana kita bisa melakukan perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku itu dapat terukur dari sikap dan perilaku yang kita bikin, yang kita lakukan terhadap konteks yang mau kita rubah. Nah, ini perjalanan panjang bagi kita, dan kita juga bukan akhir dan bukan awal bagi kita, tapi ini merupakan perjalanan kita bersama nantinya yang dapat kita teruskan nanti. Apakah itu akan melibatkan para pihak yang kita libatkan sekarang ataukah berkembang dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari Syaddad bin Aus berkata, ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Bila kalian membunuh atau seperti binatang berbahaya, bunuhlah dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih binatang, sembelilah dengan cara yang baik. Hendaknya seorang dari kalian mengasah pisaunya dan memberi kemudahan kepada sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak orang-orang yang dapat memberikan pemahaman lewat keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka.